Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Furqan dan Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kali ini kita melanjutkan surah An-Nahl ayat 7 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini meneruskan ayat berikutnya, di mana Allah menunjukkan bahwa Allah itu wujud, dan wujudnya itu wahdaniyah, esa, tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ketiga dan seterusnya menjelaskan bahwa khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi, langit dan bumi. Terus wa khalaqal insana min nutfah. Terus Allah menciptakan manusia. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dhi'fu wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan menciptakan an'am. An'am itu rojo koyo. Apa itu? Raja kaya. An'am, hewan ternak yang banyak manfaatnya. Di sana di ayat ini disebutkan bahwa manfaatnya ya sebagiannya bisa dimakan. Terus dipandang itu enak, persis, pas. Ciptaannya Allah ini pas. Terus dalam ayat ini dilanjutkan wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Dan manfaatnya lagi kata Allah. An'am tadi, binatang ternak tadi itu, binatang an'am. Itu manfaatnya bisa untuk membawa bekal atau barang berat kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju ila baladil lam takunu balighi, ke satu negara, ke satu tempat yang jauh yang tidak akan pernah kalian bisa membawanya kecuali dengan kepayahan, illa bisyiqqil anfus. Ya ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manfaat penciptaan an'am ini untuk sangat membantu kepada kita, sangat membantu kepada manusia, yaitu pada ayat ini untuk untuk memuat bekal-bekal atau barang-barang kita yang berat.
tentunya ini sangat membantu kepada kita manusia ini. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat sayang kepadamu. Lah ini sudah dijadikan bumi. Allah menciptakan langit, habis itu diberi hewan, dan hewan itu juga bisa dimakan. Hewan itu dipandang dengan enak, dan ini hewan ini bisa membantu kita untuk bepergian jauh. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, sangat memperhatikan kebutuhan kita. Maka dari itu, kalau dihubungkan dengan ayat yang lalu, maksudnya ayat ini yaitu menunjukkan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu esa. Karena jelas kalau tidak esa tidak akan jadi. Kalau tidak esa tidak akan jadi. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat sayang kepadamu. Sangat sayang kepadamu. Dibuktikan ini. Diteruskan, wal khoila wal bighola wal hamira litarkabuha wa zina. Dan Allah menciptakan khoil. Khoil itu kuda, bighol, wal hamir dan khimar. Bighol itu peranakan antara kuda dan khimar. Untuk apa? Manfaatnya lagi litarkabuha wa zina. Untuk kalian naiki. Kalau sekarang mobil, motor, kereta api, dan lain sebagainya. Nah itu kalau dulu tidak ada, ya ini sudah diciptakan oleh Allah khoil, bighol, dan hamir, kuda, bighol, dan khimar sebagai kendaraan kita. Wazinah, dan enak dilihat, itu enak. Khimar itu ya enak dilihat. Kuda itu ya begitu indah, sampai ada patung kuda. Itu kan karena indahnya ciptaannya Allah, maka ditiru oleh orang yang mungkin daerahnya tidak ada kuda, yang daerahnya tidak ada kuda. Sampun. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa saja yang kalian tidak ketahui. Bagaimana banyaknya hewan di laut, kita tidak tahu semuanya. Tidak kita ketahui, tidak manusia ketahui semuanya. Bagaimana banyaknya ciptaan Allah di udara, itu tidak semuanya diketahui oleh manusia. Mungkin orang yang di kebun ini lebih banyak tahu makhluknya Allah yang di udara daripada panjenengan yang di kantor. Nah itu. Nah mestinya ya orang di kebun itu ya lebih bersyukur kepada Allah, gitu. Lebih tinggi imannya. Nah gitu. Ya karena lebih banyak mengetahui ciptaannya Allah Subhanahu wa taala daripada panjenengan yang di kantor ini. Nah itu menciptakan apa saja, masya Allah, banyak sekali. Mungkin kita ya akan kalau mau meneliti, tidak meneliti aja, kadang-kadang kelihatan tuh ini hewan apa lagi nih, kok modelnya kayak begini, manfaatnya apa ini? Ya mesti ada manfaatnya, cuma kita aja yang tidak mengerti. Bon, itu sayangnya Allah kepada kita. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah dan Al-Furqan rahimakumullah. Dalam ayat ini dijelaskan wal bighola wal khoila wal bighola wal hamir litarkabuha wa zina. Di sini kalau fikihnya mengandung kekhilafan pada khoil, pada kuda. Ada kuda. Kalau bighol, khimar itu sudah jelas dijelaskan dalam hadis bahwa ini haram dimakan. Lah khoil ini khilaf. Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Imam Malik, kuda itu haram dimakan. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian Imam Malik, ini kuda ini boleh dimakan. Nah, itu nih. Kenapa? Menurut pendapat yang mengharamkan khoil ini, kuda ini, karena di dalam ayat ini dijelaskan wal khoila wal bighola wal hamira litarkabuha wa zina.
kuda, bigol, hamir, keledai, itu maksudnya untuk tunggangan kalian, untuk kendaraan kalian dan perhiasan kalian, bukan untuk dimakan. Nah, ini menurut pendapat yang mengharamkan, yang mengharamkan. Maka berdasarkan ayat ini berarti kuda, kata mereka, itu juga diharamkan, haram untuk dimakan, karena di sini dijelaskan litar kabuha wazina, untuk dinaiki saja dan untuk dinikmati keindahannya. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian Imam Malik, pengikutnya Imam Malik mengatakan boleh berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim dalam riwayat Asma binti Abi Bakar yang mengatakan bahwa naharna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farosan. Kami dulu pernah menyembelih pada zaman Rasulullah di Madinah, kami menyembelih kuda dan kami memakannya. Nah, waktu itu Rasulullah diam saja. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis Sahih Bukhari Muslim di situ menunjukkan bahwa kuda itu boleh dimakan menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian Imam Malik. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala setelah menunjukkan di atas, meyakinkan kepada umat ini bahwa Allah itu wujud, ada, dan Allah itu esa, karena tidak mungkin penciptaan itu dengan dua Tuhan, apalagi lebih, karena pasti tidak jadi kemauannya ini begini, kemauannya Tuhan yang satu begini, mesti tidak jadi. Apalagi model-modelnya hayawan seperti kemarin, seperti tadi ayat di atas, jelas akan merepotkan keputusan Tuhan yang satu, karena Tuhan yang satu mungkin sukanya kalau kuda itu warnanya putih semua, sedangkan Tuhan yang satunya berusaha kepingin kuda itu lorek. Apa lorek itu? Ya warnanya macam-macam begitu. Nah, di ayat yang ke-9 ini Allah berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil. Haknya Allah untuk menerangkan atau menunjukkan jalan yang lurus. Qasdus sabil. Sudah dijelaskan bahwa ini loh buktinya saya ini ada, bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dan pasti itu esa, pasti itu satu, pasti itu tunggal. Nah, menunjukkan begitu itu sudah haknya Allah, terserah Allah. Sudah haknya Allah untuk dengan fadlnya Allah. Allah itu menunjukkan jalan yang lurus. Wa minha jair. Dan jalan itu ada yang jair, ada yang nyeleweng, tidak lurus. Tidak lurus. Nah, ini. Ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Apa artinya? Ya ada maksiat, ada yang taat. Jalan yang lurus ada, jalan yang taat ada. Jalan ke surga ya ada, jalan ke neraka ya ada. Dengarkan. Walau syaa lahadakum ajmain. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mau, maka kalian semua, kata Allah, lahadakum ajmain. Kalian semua diberikan hidayah semuanya. Ditunjukkan semuanya kepada jalan yang lurus, ditunjukkan semuanya kepada jalan yang diberi hidayah semua untuk
untuk masuk Islam, beriman, dimasukkan semuanya ke dalam surga. Ini seandainya Allah itu mau. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa hidayah atau tidak itu hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dijelaskan wal hidayatu nau'ani. Hidayah itu ada dua. Ini ada hidayah dilalah wa irsyad, ada hidayah taufik wa riayah. Hidayah dilalah wa irsyad ya ditunjukkan begitu aja. Ditunjukkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Nah ini jalan yang bagus. Kalau kita ya hanya menunjukkan lah, ini RT 35, ini RT 36, ini RT 25, ini RT 50. Cuma menunjukkan itu saja. Cuma menunjukkan. Itu namanya dilalah, hidayah dilalah wa irsyad. Ada dilalah itu taufik memang, wa riayah. Hidayah taufik, ya memang orang itu diberi taufik oleh Allah. Diberikan Islam, dimasukkan Islam, diberikan iman. Habis itu riayah, dijaga, imannya orang itu dijaga. Islamnya orang itu dijaga oleh Allah. Nah itu ya walaupun macam-macam orang Islam itu ada yang sholat, ada yang enggak. Yang sholat ya ada yang kadang-kadang, ada yang bolong-bolong begitu. Yang sholat itu ada yang ke masjid, ada yang tidak. Itu apa kata kadar hidayahnya. Jadi mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan kita. Jangan jadi hidayah itu miliknya Allah. Tidak bisa orang itu orang itu mencari karena dia sendiri terus dapat hidayah, itu tidak bisa. Karena memang ya tulisannya, catatannya dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara ikhtiar kita. Kalau kepingin tambah ilmu ya ikhtiarnya ngaji, pengajian. Kalau kepingin rezekinya banyak ya ikhtiarnya bekerja. Ya sebetulnya ya Allah bisa saja menjadikan orang itu kaya tidak kerja. Dan itu ya banyak contohnya itu. Orang alim, orang pinter tidak belajar. Itu ya ada, walaupun jarang tapi ada. Nah itu orang iman ya tanpa apa-apa ya ada. Itu banyak sekali. Ya kayak kita ini, karena bapak kita muslim, ibu kita muslimah, ya alhamdulillah hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kepada kita. Nah itu wariayah dan riayah dijaga. Ya mudah-mudahan saja iman kita ini terus dijaga oleh Allah sampai kita meninggal dunia nanti. Jadi monggo walau syaa lahadakum ajmain. Seandainya Allah mau, Allah mampu mengislamkan, memukminkan seluruh orang mulai dari zaman Nabi Adam ya sampai besok hari kiamat. Tapi Allah enggak begitu. Kenapa? Karena memang diciptakan surga, diciptakan neraka. Nah itu makanya kita ya jangan sok menjadi jalannya hidayah. Ya kalau menjadi jalannya hidayah monggo silakan. Tapi kayaknya sok, wah kalau tidak mengikuti apa yang saya katakan, ini tidak benar, orang ini jalannya salah. Jangan maksa begitulah. Jangan maksa begitu. Wong Rasulullah saja inna alaikal innamal alaikal bala kan begitu. Kamu itu Muhammad hanya menunjukkan saja, menyampaikan saja. Menyampaikan hidayah itu urusannya Allah. Hidayah urusannya Allah. Allah Rasulullah susah karena sedih, karena ada orang difatwai tidak mau, tidak percaya, tidak mau masuk Islam. Sedih Rasulullah. Maka ditegur, santai aja Muhammad. Kamu itu hanya menyampaikan saja. Hidayah itu urusannya Allah. Nah itu. Jadi Rasulullah sedih karena orang diajak tidak mau, Rasulullah sedih. Bedanya dengan kita sekarang, orang diajak tidak mau, kita marah. Nah ini bedanya dengan kita. Kalau Rasulullah sedih, kasihan. Kalau kita kan marah. Kenapa? Karena nafsu.
Kenapa omongan saya tidak digugu, omongan saya nggak diikuti, karena kenapa omongan saya kok tidak dikerjakan, marah, kenapa? Ya karena memang kita ini nafsu. Sebetulnya kan yang penting kan menyampaikan saja tuh. Ikut ndak ikut ya monggo silahkan. Gitu. Sambil kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah. Jadi jangan sekali-kali maksa. Walau sya'ala hadakum ajmain. Andai kata Allah mau, pasti semuanya diislamkan, pasti semuanya diimankan, pasti semuanya dimasukkan surga. Nah itu nggih. Tapi kenapa kok enggak mau? Ya sudah, itu kemauannya Allah begitu. Allah enggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Memang dibikinkan surga itu untuk supaya ada yang masuk, dibikinkan neraka ya supaya ada penghuninya. Bahkan ada kata Rasulullah hadis sampai seandainya seluruh dunia ini orang nyembah Allah semua, ndak ada yang maksiat sama sekali, Allah tetap akan menjadikan makhluk yang maksiat. Jadi kita ini yang kebetulan mungkin belum mau beriman, yang beriman belum mau jamaah atau belum mau sholat, itu adalah untuk kita supaya mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dan yang ke-11 surat An-Nahl. Mudah-mudahan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, iman kita tambah tinggi, iman kita tambah kuat, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Tumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli tsamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wallahu a'lam. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an. Dialah Allah zat yang menurunkan hujan dari langit lakum untuk kalian, untuk kita. Minhu syarabun. Dari air langit itu, air hujan itu bisa diminum. Wa minhu syajarun, dan dari air hujan itu tumbuh pepohonan. Wa fihi tusimun, yang bisa dibuat untuk angon, yang bisa dibuat untuk mengembala ternak manusia ini. Kalau mungkin paham kita adalah saya minum dari PDAM, dari bumi. Allah dalam ayat lain menjelaskan bahwa aslinya semuanya itu dari langit, terus diturunkan ke bumi. Makanya Allah menyebut anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun, dari air langit itu kalian minum, dan dari hujan itu, air langit itu juga tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Ini juga ayat lain yang menunjukkan bahwa kuasanya Allah. Dan sekali lagi, kuasa itu harus esa. Kalau tidak esa, tidak kuasa. Allah wujud, Allah esa, kuasa. Itu ya. Diciptakanlah hujan untuk kita yang manfaatnya subhanallah banyak sekali. Ya. Kalau di dalam tauhid, hujan itu malah dibahas. Ya. Dibahas dalam hujan itu, air itu per butirnya yang jatuh itu dikawal oleh satu malaikat. Itu per butir berapa malaikat. Lah ini Masya Allah. Dan itu bukan bukan alami begitu saja, karena memang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang diketahui satu persatunya air hujan itu yang turun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan itu diayak itu. Disaring masih, supaya ndak wungkul gitu, supaya ndak besar-besar, itu disaring. Kadang-kadang nyaringnya itu ya lembut malaikat, ya kadang-kadang nyaringnya itu ya agak-agak besar gitu. Jadi
Aslinya air hujan, air langit itu kalau di dalam Al-Bajuri, kitab Bajuri dijelaskan bahwa air hujan itu di langit itu menggumpal, menggumpal, ya model kayak keras begitu, terus jatuh ke bumi ini. Nah itu disaring, diayak oleh malaikat, sehingga jatuhnya ini hancur. Nah itu perbedaannya dengan salju. Kalau salju itu, kalau di dalam kitab Bajuri disebutkan bahwa salju itu di atas, itu waktu belum turun, itu cair mencar-mencar begitu, kayak hujan yang sudah turun begitu. Begitu jatuh ke bumi, nah ini jatuhnya ini dengan apa nggih? Bahasa Inggrisnya itu wungkul-wungkul gitu nggih. Nah, nggak hancur kayak debu gitu itu. Nah, itu bukan tidak ada rencana dari Allah, ini memang direncana. Wonda Pak diatur oleh angin misalnya. Siapa bilang? Kadang anginnya besar ya hujannya tetap besar-besar. Sampai ke mata kadang-kadang sakit. Padahal anginnya besar. Mestinya kan kalau angin besar itu tambah lembut begitu. Loh enggak, kalau dalam tauhid itu malah disebutkan bahwa air hujan itu dikawal satu persatu oleh malaikat. Subhanallah, subhanallah. Wa minu sajarun, dan dari air hujan itu terus tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Lah ngoten nggih, fihi tusimun, yang bisa untuk menggembala. Pun diteruskan, yumbitu lakum bizar'a. Dengan air hujan itu terus Allah menumbuhkan zuru' zar'ah. Zuru' itu kayak padi, jagung, makanan yang dibuat kekuatan itu loh, zuru'. Allah ngerti sekali bahwa manusia itu setelah diciptakan, diletakkan di bumi, manusia butuh air, diberi hujan oleh Allah. Subhanallah. Nah, ini. Terus setelah itu manusia di bumi ini butuh makan, ditumbuhkan az-zar'a, zuru'. Nah, ini apa namanya? Makanan kekuatan tadi itu. Setelah makan, orang makan itu butuh lauk, wazaitun, diciptakan oleh Allah lauk zaitun. Nah, ini zaitun itu bisa dibuat lauk, bisa dibuat masak, karena minyaknya didahulukan dari nakhil. Dari nakhil kalimat berikutnya itu butuhnya itu makan, kekuatan kayak nasi, beras, jagung dan lain sebagainya. Habis itu biasanya butuh lauk supaya ndak jenuh, maka diciptakan lauk pauk. Lah kalau di sini disebutkan mewakili lauk pauk itu zaitun. Ya ada kubis, kalau di sini ada wortel, kentang dan lain sebagainya lah. Nah, kenapa disebut zaitun? Karena zaitun ya bisa dibuat lauk tadi itu, dan bisa dibuat minyak. Ya, minyak untuk masak, misalnya untuk lampu. Biasanya setelah makan itu butuh buah-buahan, wan nakhila wal a'nab. Allah terus menciptakan kurma. Nah itu wal a'nab, anggur diciptakan. Masya Allah, Allah benar-benar sayang sama kita. Allah benar-benar mikirkan kita. Wa min kulli thamarun, dan dari tiap-tiap buah, macam-macam buah lah. Ya di toko buah itu zaman bisa hitung. Nah, itu masih ada yang tidak ada di situ itu. Sudah banyak begitu itu. Lah ini saking mikirnya Allah kepada kita. Saking mikirnya Allah kepada kita. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Pada penciptaan Allah tadi itu, yang diurut tadi itu, saking sayangnya manusia dibikin, walaupun faida huwa khosimum mubin, tukang bantah, jadi tukang bantah, ya tetap saja oleh Allah diberikan hujan, diberikan zuru itu tadi makanan kekuatan, biji-bijian. Itu ada kalau kita mikir loh nggih, itu kita mikir, Masya Allah, dari satu biji habis itu tumbuh. Kok iso biji ini tumbuh? Karena begini, ya penelitian. Monggo silahkan. Ada yang tidak tumbuh kok. Nah itu nggih. Ada yang tidak tumbuh, ada yang tumbuh. Nah ini, setelah tumbuh itu bisa modot. Modot itu? Bisa tambah besar. Nah itu nggih. Habis itu keluar buahnya lagi. Buahnya padi terus dimakan. Ada yang ditanam lagi, Masya Allah.
diputar-putar begitu oleh Allah. Ini jangan dikira alami, itu semuanya dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu tanda, satu ayat tanda bahwa Allah itu ada, terus Allah itu esa, Allah itu satu bagi orang yang yang berpikir. Kalau tidak berpikir ya apa namanya tidak berpikir? Ya kalau berpikir, coba dipikir, menciptakan langit itu kalau Tuhan itu tidak satu, waduh bingung itu. Mohon maaf, presiden saja harus satu. Presiden harus satu. Oh jangan presiden, RT saja harus satu. RT 2, tambah bingung Pak RT. Yang satu kepingin bangun trotoarnya, yang satu kepingin, wah bunga saja, enggak jadi. Nah itu loh, presiden ada wakilnya. Loh wakil itu bukan presiden, cuma wakilnya presiden. Bukan presiden kan, wakilnya presiden, bukan presiden. Lah kalau Tuhan punya wakil, wah kasus ini. Loh itu loh, pasti nggak jadi. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti nggak jadi. Ya, karena ya nggak kuasa. Bagaimana orang nggak kuasa disebut Tuhan? Oh bagi-bagi pekerjaannya. Yang satu menciptakan, yang satu merusak. Loh, yang menciptakan nggak bisa merusak, yang merusak ini nggak bisa menciptakan. Ini nggak begitu sakti berarti Tuhannya, gitu. Nah itu yang ini nggak bisa merusak, hanya bisa membuat saja. Yang ini bisa merusak, nggak pernah bisa membuat. Nah itu. Terus, legowo Pak musyawarah. Mana ada Tuhan musyawarah. Buktinya aja, buktinya presiden aja harus satu. Ya. Ini di negara muslim atau non muslim tetap presidennya satu. Mestinya dari situ sudah berpikir. Kalau Tuhan presiden saja satu, ya mungkin apalagi Tuhan. Nah itu mudah-mudahan kita keluarga kita terus dihidayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetangga kita, saudara kita yang belum dihidayai oleh Allah, mudah-mudahan dibuka hatinya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.